pemirsa, hari ini saya di Yogyakarta dan satu hal yang saya lakukan tadi malam adalah browsing di Traveloka mencari lokasi penginapan-penginapan yang ada di Jogja. Dan ada satu penginapan yang nama penginapannya itu agak menggelitik di pikiran saya. Ada namanya Dalem Suratin. Saat itu langsung saya berpikir, ada kaitannya tidak ini dengan sepak bola Piala Suratin. Dan hari ini saya sudah nyampe di Jogja. Saya mau cek seperti apa dan siapa pemilik penginapan Dalem Suratin itu. Ini di Jalan Sangyaji, Yogyakarta. Jalan menuju penginapan Suratin. Nah, ini sebelah kiri ada Kodim 0734 Yogyakarta. Kita cari lagi. Nah, ini dia Dalem Suratin House, West House. Nah, kita sampai di lokasi. Kita cek dulu sekelilingnya, saudara. Ini Jalan AM Sangyaji, Yogyakarta. Tepat berhadapan dengan Kodim 0734 Yogyakarta. Sebelah kanan penginapan ternyata ada Indomaret. Kita masuk. Ini penampakan dari Dalem Suratin Guest House. Ini pintu gerbangnya. Oh, arsitekturnya arsitektur lama. Ini parkirannya cukup luas. Di sana ada bank BNI ATM. Ya, ada ATM BNI. Kita dimudahkan untuk transaksi. Arsitekturnya arsitektur peninggalan zaman Belanda sepertinya. Coba kita masuk, saudara, ke resepsionis. Masuk ke dalam. Arsiteknya luar biasa. Wow, meblir lama, antik. Ini ada siapa nih? Sejarah Dr. Sutomo. Ternyata ini Insinyur Suratin pernah jadi letkol. Ternyata penginapan yang kita kunjungi ini bukan sembarang penginapan, tetapi ada sebuah sejarah yang harus kita ketahui di dalamnya. Kita lanjut lihat isi dalamnya. Ini resepsionisnya. Ini barangnya barang-barang antik semua ini.
foto-foto seperti pembesar zaman dulu. Selamat siang, izin. Ini namanya penginapan apa, Pak? Dalam Suratin Guest House. Dalam Suratin Guest House. Nah, ini satu hal yang memang menggelitik dari awal. Pada saat saya mau berangkat ke Jogja, saya browsing di Traveloka mencari penginapan, dan ini ada namanya Suratin. Saya langsung refleks berpikir apakah itu ada kaitannya dengan sepak bola. Ada tamu dulu, nanti kita khusus dialog dengan si bapak ini. Kita lanjut nanti. Izin Mas, nanti sebelum saya minta waktu untuk dialog, saya ingin lihat situasi di dalam. Ini saya tertarik dengan mebelirnya. Ini sudah jarang ditemukan mebelir seperti ini, dan saya yakin ini kategorinya masuk di barang-barang antik. Terima kasih. Ya, Mas. Apa namanya? Ya, ruang apa ya? Pertemuan ya. Pertemuan. Jadi salah satu ruang pertemuan, barangkali ada salah satu tamu nginap di sini, dan kedatangan tamu bisa berdiskusi di sini, duduk di sini. Ini sangat luar biasa. Ini barang-barang antik semua, eksotik. Ini juga ada. Selain diisi dengan mebel yang antik, ini ruangan luar biasa, bersih, nyaman, sejuk. Termasuk lantai ini masih menggunakan tegel zaman dulu, dan ini sudah agak sulit di daerah kita untuk mencari tegel seperti ini. Dan ini memunculkan nilai art, nilai seni tersendiri, karena zaman sekarang itu sudah banyak yang menggunakan keramik dan granit, saudara. Lanjut ke ruangan berikutnya. Ini lorong untuk menuju kamar-kamar tamu yang disediakan, dan di sini juga ada rusbang, anyaman rotan. Sebelah kiri ada kamar. Kita masuk ke lorong berikutnya. Wow, sejuk. Nah, ini pemirsa, di dalam Suratin penginapan, kamar-kamar itu ada di belakang, dan setiap kamar semuanya terakses dengan udara terbuka, sehingga bagi para tamu wisatawan yang menginap di sini itu bisa, terutama yang kaum adam, kaum laki-laki, itu bisa ngopi dan merokok yang cukup nyaman, tidak mengganggu polusi udara. Ini kita lihat, ini dapur. Di sini disediakan kopi, teh terbuka. Berarti kalau umumnya di penginapan itu kopi, teh di kamar disediakan hanya 2 biji es. Di sini bisa bebas, karena ternyata gula dan kopinya ada di toples. Nah, itu cocok lagi tuh buat kaum madam. Rokoknya ngebul, kopinya banyak, bisa berulang-ulang. Kita
Kita lanjut lihat yang samping kamar. Dan sama ternyata ini kursinya kursi motif zaman dulu, dan ini yang membuat seninya cukup tinggi. Kalau di saya ini namanya, pemirsa, yang perlu diketahui, dulu saya juga punya namanya geledek. Ini di meja ini bisa dibuka, di dalamnya ada kotak buat menyimpan sesuatu lah. Ini ada tulip, ada 6 kamar, nama beberapa sana ada lagi. Ini kamar di hotel Dalam Suratin, cukup bersih, nyaman. Ini kamar mandinya. Bersih, saudara. Di atas ada AC, ruangan cukup sejuk, tidak berbau, tidak berjamur. Ini kasurnya. TV. Ada lemari bupet untuk menyimpan barang-barang kita. Dan pemirsa, ternyata untuk budget penginapan di sini bervariatif. Dan ini kamar yang saya tempati itu per malamnya 300 ribuan. Ada yang 200 ribu, ada yang 500 ribu ternyata. Dan ini mungkin bisa dijadikan rekomendasi bagi Bapak Ibu yang melakukan perjalanan ke Jogja dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya cek di Google Map, ternyata penginapan ini posisinya sangat strategis. Kalau dilihat tadi di Google Map, dari Dalam Suratin ke Malioboro itu hanya 2 km lebih sedikit. Kemudian ke Keraton Yogyakarta sekitar 3 km. Dan posisi strategis ini membuat wisatawan, pengunjung dari penginapan kemudian menuju lokasi wisata, lokasi tujuan, kemudian perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya sangat mudah. Dan ini yang selalu dicari oleh para pengunjung luar kota, bagaimana mereka menempati penginapan yang ke semua akses itu dekat. Penonton setia YouTube Kang Didi Banteng, saya berani merekomendasikan bahwa Dalam Suratin layak untuk Anda kunjungi, layak untuk Anda tempati sebagai tempat istirahat manakala kunjungan Anda ke wilayah Yogyakarta. Melanjutkan rasa penasaran saya tadi malam waktu mau persiapan pemberangkatan, saya browsing di internet, Pak. Nah, di situ muncul penginapan hotel dan muncullah nama Suratin. Nah, di situ saya langsung refleks, ini apa ada kaitannya dengan kompetisi Suratin sekarang? Tadi sepintas ada jawaban iya, tapi orangnya dulu ulang. Ini kebetulan pas staf di sini yang ingin kita ketahui, apakah ini betul rumah pendiri PSSI lah bahasanya. Ya, memang saya konfirmasi benar, rumah ini adalah rumah kediaman pribadi dari Bapak Insinyur Suratin Sosrowibowo. Bagaimana di belakang ada lukisan beliau dan juga bisa lihat di foto-foto di sana. Jadi ini adalah rumah kediaman pribadi beliau. Jadi memang
Saat ini karena sudah turun waris ke cucu, jadi dikelola sepenuhnya oleh cucu. Jadi rumah ini semacam rumah wisata, rumah peninggalan dari Bapak Suratin. Berarti secara hak itu masih berada di tangan keluarga almarhum. Masih sampai saya proses sampai saat ini masih ke tangan cucu dan cicitnya. Ini putra putrinya sekarang menyebar di. Kalau putra putri sudah meninggal dunia, karena kalau sekarang hanya cucu dan cicitnya yang masih, artinya masih mereka di luar kota, di Jakarta, di Bandung dan lain sebagainya, dan di luar negeri. Jadi mereka tidak tinggal di tempat ini. Tapi ada beberapa yang tinggal di Jogja juga, tapi mereka tidak tinggal di tempat ini. Pemirsa, barangkali pemirsa belum paham siapa almarhum Insinyur Suratin Sosro Sugondo. Beliau adalah orang yang pertama kali mendirikan atau mencetuskan organisasi sepak bola di Indonesia, namanya PSSI. Dan beliau termasuk orang yang betul-betul mendedikasikan dirinya terhadap dunia persepak bolaan. Secara tidak langsung adanya PSSI, adanya sepak bola, ini muncul di rumah ini. Rumah ini sekarang dikelola oleh ahli warisnya turun-temurun dan dikembangkan menjadi sebuah penginapan yang cukup representatif untuk kita semua. Dan yang sangat luar biasa, ternyata Pak Insinyur Suratin itu masih keponakannya Bung Tomo. Luar biasa. Jadi untuk kawan-kawan, terutama penggemar sepak bola, pelaku sepak bola, pemain sepak bola, apapun yang terkait dengan bola, hari ini, malam ini, alhamdulillah saya bisa duduk di salah satu ruangan yang dulu punya sejarah. Beliau, Insinyur Suratin, yang mendirikan organisasi PSSI. Jadi saya harap sebagai rasa hormat kita sebagai insan bola, sebagai rasa terima kasih sebagai insan bola yang sekarang luar biasa berkembang atas inisiatif beliau zaman dulu, yang punya kepentingan kunjungan ke Jogja, yang punya tujuan bisnis ke Jogja, yang punya kegiatan-kegiatan di Jogja, monggo hadir datang ke dalam Suratin, jalan apa bang? Sangaji, jalan Sangaji nomor 68. Itu bisa saya katakan sebagai salah satu apresiasi kita terhadap beliau almarhum, manakala kita bisa duduk di sini, tidur di sini, makan di sini, istirahat di sini. Sekarang ini ada berapa kamar? Lebih 20 kamar. 20 kamar. Itu yang ada kelas-kelasnya atau? Ya, kita punya beberapa kelas. Jadi kita punya mungkin yang terdekat kita sebutkan ini kamar lotus. Di kamar lotus yang mungkin berada di rumah hidup, jadi tempat kediaman Bapak Suratin. Untuk yang selebihnya, kamar selebihnya hanya pengembangan saja. Di belakang Ya, pengembangan. di belakang pengembangan, dan juga dulu masih bagian dari rumah hidup juga, hanya beralih fungsi saja karena menyesuaikan kondisi dan kebutuhan. Ini untuk kamar pribadinya almarhum dulu yang mana? Kalau kamar pribadi almarhum secara spesifik tidak ada, karena beliau juga banyak waktu beliau di zaman dahulu kala, dari berbagai cerita orang-orang yang dekat dengan beliau lebih banyak waktunya untuk bekerja tidak di Jogja. Beliau banyak berjuang perjuangan, bahkan beliau sampai meninggal dunia di Bandung. Jadi praktis di rumah ini yang dihuni oleh putra dan ibu Suratin. Ibu istri atau Istri, ya. Oh, istri. Satu lagi ini Pak,
Pak Suratin itu termasuk keluarga Yogyakarta? Beliau ya memang beliau putra Yogyakarta, tapi tidak artinya memang beliau keturunan dari seorang pendidik, jadi guru. Jadi moyang beliau seorang pendidik, pengajar guru. Karena di lingkungan kita di sini kan dulu banyak sekolah Belanda. Sekarang masih berfungsi beberapa sekolah ala palian. Kita bisa lihat di Ancaman juga sekolah dulu. Mungkin salah satunya terkenal Prince Juliana School yang dulu kan jadi STM Jetis yang lebih terkenal di tingkat nasional, namanya STM Jetis gitu. Lebih terkenal SMK sekarang, SMK negeri dulu. Zaman dulu kalau dari literatur yang saya baca di sini banyak rumah dinas, tempat tinggal juga sekolah zaman Belanda. Karena saya pasti menyimpan beberapa foto era zaman penjajahan Belanda waktu itu. Dan rumah ini salah satu saksi sejarah. Sejarah ya, makanya saya kemarin begitu masuk arsitekturnya masih Belanda ya. Ini harusnya dijaga, dirawat karena sudah agak jarang sih yang rumah arsitektur. Berarti ini bangunan ini dari tahun kapan? Kurang lebih 1800 sekian. Tepatnya saya tidak tahu, tapi kurang lebih 1800 sekian. 1800, bray, guys. Dan ini bangunannya masih kokoh, masih luar biasa, masih ori. Termasuk mungkin mebelirnya masih Beberapa ya, beberapa saja yang masih ada. Jadi kembali saya katakan bahwa pada saat kita kunjungan ke Jogja kemudian istirahat di sini, bukan saja kita hanya menumpang istirahat, tapi kita sebagai anak muda yang sekarang terlibat di dunia bola atau suka bola atau hobi bola, sebagai salah satu apresiasi terhadap almarhum, yuk kita rame-rame tidur di sini. Kemudian juga termasuk wisata sejarah yang berada di sini. Nampak tilas. Kalau di tempat lain mungkin seperti banyak di Jogja yang tokoh-tokoh perjuangan Kaliman dulu mereka punya kediaman yang dialih fungsikan menjadi museum oleh negara. Disitulah biasanya banyak para wisatawan, pengunjung, anak-anak sekolah yang mereka menapak tilas atau istilah bahasa kita napak tilas atau mencari jejak para founding father kita dulu dalam apa namanya dalam kiprahnya, dalam istilahnya dalam kiprah selama mereka melakukan perlawanan propaganda terhadap itu sudah tidak masing-masing. Kebetulan Bapak Insinyur Suratin Sosro Subondo berpropaganda, berkiprah menggunakan propaganda dengan sepak bola. Salah satunya. Jadi bentuk perjuangan beliau adalah melalui sepak bola. Jadi bahasa diplomasinya seperti itu. Karena perlu diketahui di Jogja banyak sekali para pejuang yang mereka menggunakan pendekatan kebudayaan, ada perundingan, dan kebetulan Bapak pendekatan budaya, menggunakan pendekatan propaganda melawan penjajah Belanda dengan sepak bola. Ini satu bentuk perjuangan yang luar biasa. Salah satunya propaganda perjuangan melalui olahraga sepak bola. Kemudian ini Pak, sekarang untuk apa namanya kamar per kamar itu terjangkau ya? Ya, itu agak terjangkau. Artinya kita karena konsep kami di sini adalah guest house, jadi mungkin lebih tepatnya serasa tinggal di rumah sendiri. Ya, betul. Konsep yang kita jual sebenarnya seperti itu. Jadi tidak kemudian para pelanggan kami tidak menginginkan yang situasi formal, artinya di sini seperti di rumah sendiri atau bahasa sekarang anak-anak misalnya homi, jadi dia tidak ingin penuh dengan formalitas, tapi itu kenyamanan dan mengedepankan suasana di rumah sendiri, baik mereka yang bekerja, baik mereka yang berjuang, baik mereka yang ingin kuliah dan lain sebagainya. Mereka menginginkan kembali ke rumah sendiri. Nah, konsep itu yang kita jual. Mantap. Dan betul
apa yang disampaikan Bapak. Tadi saya sudah mengomentari sih. Biasanya kalau nginep di hotel atau di penginapan manapun itu di salah satu akomodasi yang ada biasanya kopi disiapkan 2 PPS. Nah ini kopi standby, toplesan boy. Nah itu jarang yang seperti itu, malah baru ketemu kali ini. Saya yakin penggemar bola itu semuanya laki-laki, hampir bukan semuanya, hampir mayoritas laki-laki dan semuanya perokok. Jadi di sini kalau merokok juga karena terintegrasi dengan kamar dengan alam terbuka ya, jadi polusi juga tidak begitu kuat, asap hilang. Kemudian stok kopi jangan khawatir, itu standby toplesan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jangan lupa subscribe Kang Budiman. Malam. Itu satu keluarga berarti. Iya, satu keluarga. Ini foto satu keluarga almarhum. Ini wajah asli. Pendiri penggagas organisasi sepak bola Indonesia PSSI.